Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salam dan salam kita persembahkan pada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini akan saya perkenalkan, yaitu nama saya adalah Zul Hamzah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Sumatera Utara. Nomor peserta saya PPG yaitu 1208700000888. NIM PPG nomor induk mahasiswa saya yaitu 0314237466. Kemudian nama sekolah yaitu SMP Islam Terpadu Darul Masahan. Kemudian nanti akan saya bawakan yaitu dengan judul mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tunduk pada perintahnya. Kemudian subjudul itu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kemudian model pembelajaran yaitu model pembelajaran defensive basic learning yaitu yang disebut dengan DBL pada tahun 2024-2025. Terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosan-bosannya kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita bisa terbuka dalam proses belajar. Salam dan salam kita persembahkan pada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan syafaatnya lah yang kita terima di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Baik semua ya. Untuk itu, untuk kita mulai pelajaran kita hari ini, Buya meminta kepada kalian untuk berdoa terlebih dahulu, kemudian membacakan surah pendek. Apakah itu Qul huwallahu ahad atau Qul huwallahu ahad? Ya, kakak 12. Kita berdoa dulu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan bacaan doa tersebut dan bacaan ayat yang pendek tersebut dimudahkan segala urusan kita menjadi amal ibadah bagi kita semua. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini untuk menguatkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya harap para anakku untuk berdiri seluruhnya.
Itu tolong bangunnya itu diapikan di belakang. Hari ini kita akan semua mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini menjadikan kita semangat, apalagi tadi kita sudah melakukan Indonesia Raya. Dengan Indonesia Raya semangat kedua kita semakin kuat. Bahwasanya Indonesia mereka dengan susah payah maka kita hargai dengan jerih payah tersebut, senantiasa kita akan cinta pada tanah air kita. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini pembelajaran kita yaitu tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Sebelum kita memasuki pembelajaran tersebut, pembelajaran yang kemarin tentang masalah sholat. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tentang masalah sholat? Ini semalam, pembelajaran semalam. Ada? Ada? Dan sujud sahwi. Oke. Kira-kira dari sujud sahwi, ya, ada yang tahu apa itu sujud sahwi? Terkadang kita sholat, ya kan? Sholat itu tidak kita tahu, hanya ada yang lupa, tertinggal. Nah, itulah dia kita harus melaksanakan yang namanya sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud dikarenakan sujud karena ketika mengadakan satu melaksanakan sujud, ya kan? Ada hal yang membahagiakan diri kita, ya kan? Ada yang berbahagia, kita dapat rezeki, ya kan? Atau kita dapat kebahagiaan yang lainnya. Maka yang kita lakukan adalah sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Karena syukur apa yang telah kita dapatkan, maka kita bersyukur kepada Allah bahwasanya dengan adanya yang kita dapatkan tersebut, maka kita bersyukur. Dan ada lagi, yaitu kita mendengar ayat. Biasanya ayat ini, ya kan, kita dengar itu sewaktu kita sholat, ya kan? Yaitu ada beberapa ayat sewaktu kita sholat, maka kita itu disunahkan untuk sujud. Apa itu namanya? Sujud tilawah. Ya. Sujud bagus. Maka 3 kelompok pembelajaran. Ya. 3 kelompok pembelajaran. Ya. Nah, yaitu yang ini bagian sebelah sini, yang ini bagian sebelah sini menjadi 3 kelompok. Oke, silakan mengambil tempatnya masing-masing. Apa yang kalian amati? Yang kalian amati, apa yang kalian amati, maka kesimpulannya kalian ambil, kalian tuliskan, ya. Nanti saya minta dipresentasikan ke depan. Bukan satu atau yang mewakili dari ketua masing-masing. Saya kasih waktu untuk kalian semua yaitu selama 10 menit. Oke, bisa? Silakan kerjakan dalam waktu 10 menit. Disunahkan rukun atau raku dalam jumlah bilangan rakaat salat kurang atau lebih. Contoh hal-hal yang sering dilupakan dalam salat dan disunahkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi adalah sujud sahwi dilakukan bila yang masih presentasi ingatnya setelah salat Yang
Allahu Akbar. Subhanallah la yanamu wa la yasjud. Subhanallah la yanamu wa la Jujur ikut prakteknya. 1. Sujud sahwi sebelum salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah la yanamu wa la yasjud. Yaitu sujud yang dikerjakan ketika Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi dilaksanakan secara sunnah. Sujud yang dilakukan ketika kita lupa dalam rakaat sholat dan lupa doa kunut atau tahiyat awal. Dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Tetapi kalau baru ingat setelah salam, maka dilakukan setelah salam. Bacaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la yanamu wa la yashku. Subhana man la yanamu wa la yashku. Subhana man la yanamu wa la yashku. Sujud bacaannya ini dilakukan sebanyak 3 kali, yang artinya Maha suci yang tidak mungkin tidur dan lupa. Oke, terima kasih dari kelompok yang kira-kira ditanyakan. Oke, kita lanjutkan. Terima kasih dari kelompok 1 yang boleh hapus kelompok 1. Ya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menjelaskan tentang sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca ayat sajadah ataupun mendengar orang membaca ayat sajadah. Jika orang yang membaca sujud, maka orang yang mendengar disunahkan untuk ikut sujud. Namun jika orang yang membaca tidak sujud, maka orang yang mendengarkan tidak disunahkan untuk ikut sujud. Bacaan saat sujud tilawah adalah sajada wahilil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa qawlihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dibaca 1 kali saat sujud. Boleh juga membaca subhanallah wa bihamdihi sebanyak 3 kali, atau membaca subhanallahil a'la. Bacaan tersebut hukumnya sunnah, jadi bila seandainya hanya sujud tanpa baca apa-apa juga tidak masalah. Nah, ada yang rekaman? Ada. Terima kasih dari kelompok 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang sujud syukur. Sujud syukur dilakukan sebagai satu bentuk ungkapan terima kasih. Sujud syukur menjadi salah satu amalan sunnah yang dilakukan Rasulullah SAW semasa hidupnya. Bacaan doa sujud syukur itu Alhamdulillahillazi an'ama alayya bin kaza
wa dafa'ani kaza wa afani mimma batala bihi fulanan. Yang dari saya, terima kasih. Lihat bahwasanya di sini ada yang namanya sujud tilawah, yaitu sujud dikarenakan lupa. Kalau ada kita kelupaan, apakah itu tentang doanya maka dia itu langsung membacakan kembali yang ayat-ayat tersebut, disambung kembali ayatnya. Ya, setelah dia mendengarkan ayat tersebut maka dia sujud, ya, membacakan ayat tersebut, maka dia itu berdiri kembali atau duduk kembali dengan membacakan yang namanya ayat yang tadi terputus tadi. Ya, itulah dia yang dikatakan sujud tilawah atau sujud sajadah. Kemudian dia ada tadi sujud syukur. Dia bersyukur, ya. Ada kira-kira yang bermanfaat bagi dia, ada yang berkhasiat dengan dia, maka dia bersyukur kepada Allah, maka dia melaksanakan, yaitu namanya sujud syukur, bersyukur. Dan kira-kira ada yang bertanyakan? Ada yang tanyakan? Sajadah. Beberapa Al-Quran ada beberapa ayat sajadah, mulai dari Al-Ra'd, ya, ayat 15, kemudian As-Sajdah, kemudian Al-A'raf, Al-Nas, Al-Maryam, Al-Hajj, Al-Alaq, Al-Nahl, ya kan, Al-Naml, As-Isra, As-Sad, Al-Hajj, kemudian Al-Isqa. Itu banyak, diperkirakan 14 surah, ya. Yang pada surah itulah yang kita baca. Apabila kita mendengarkan bacaan sajadah, maka kita berhentikan terlebih dahulu, kita sujud. Kalau waktu kita sholat membacakan itu, maka kita sujud terlebih dahulu, baru kita sambung kembali ayat tersebut. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Jadi di sini saya minta kepada kalian, ada beberapa saja, ya, di lembar kerja ini, ya, nanti kalian akan mempraktekkan, ya, mempraktekkan sujud yang kalian lakukan tadi. Kira-kira dari syukur, bagaimana sujud syukur? Nah, yang kamu lihat tadi bagaimana? Gimana cara melaksanakan sujud syukur? Kalau dia sujud tilawah atau sujud sajadah, tadilah ayat sajadah, setelah dibacakan ayat sajadah maka sujud. Kemudian sujud sahwi. Bagaimana orang tersebut? Ya, melaksanakan sujud sahwi. Mulai dari kita lihat, saya kasih waktu 5 menit, ya, untuk mengerjakan itu semua. Kasih waktu 5 menit. Silakan. Nanti ada ayat yang dibacakan atau orang sujud. Ada atau apa? Sejadah. Bah, ada yang mau menanyakan? Apa terjadi? Terjadi semua. Mau kita harus konsentrasi, lihat tangan-tangannya semua, jangan kawannya juga tangan-tangan. Oke, ini tangan digoyang-goyang biar supaya lemas, biar dari tadi capek sekali lemaskan terus, digoyang terus, jangan berjoget ya, digoyang biar lemas tanganmu. Dan nanti apa instruksi saya, kalian ingat apa instruksinya? Coba instruksinya yaitu pegang kepala. Mana kepala? Iya, bagus. Oke, sekali lagi. Ya, biar konsentrasi. Ini biar lemas tanganmu. Ya. Pegang telingamu. Iya. Mana ada masih di luar telinganya?
Oke. Pegang kepala. Ya, oke, bagus. Oke, sekali lagi. Ya, lepaskan, konsentrasi. Nah. Pegang kepalamu. Anda tidak konsentrasi. Mana kepala? Itu. Oke, sekali lagi. Nanti kepala yang tidak konsentrasi. Oke, digoyang lagi. Nanti akan saya pegang kepala atau ibumu. Ya, oke. Pegang kepalamu. Iya. Oke, goyang terus. Sekali lagi. Ya, 1, 2, 3, pegang kepala. Masih ingat. Oke, masih ingat. Sekali lagi. Pegang kepalamu. Bagus. Pegang bahumu. Masih belum jalan. Kita akan dulu kembali. Konsentrasi supaya apa? Ya, apa yang kita kerjakan itu dapat. Nanti nggak kita konsentrasi, maka yang lain yang kita kerjakan. Itu yang lain akan kita kerjakan. Bisa dia bercerita sama kawannya, bisa berkumpulan sama kawan lama, karena tidak konsentrasi. Maka konsentrasi, belajar itu penuh konsentrasi. Supaya apa? Supaya dapat apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan. Apa? Oke, silakan kerjakan kembali tugasnya masing-masing. Kasih waktu 5 menit. Lalu Saragoy. Jadinya Tahu ya. Jadi kalau kita mendengarkan saja, kita berhentikan terlebih dahulu, baru kita lanjutkan story. Tiga dulu, coba siapa yang bisa mempraktekkan bagaimana sholat? Bagaimana sholat yaitu sujud dan syukur. Apa yang perlu kita lakukan? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini teman saya akan mempraktekkan sholat sujud syukur. Bagus sholat apanya? Mau apa? Apa yang pertama dilakukan? Pertama-tama berniat untuk melakukan sujud syukur. Niatnya alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi'ni'matil. Terus apa yang dilakukannya? Akan sujud. Bacakan dalam buku baca. Terus itu apa? Sujud. Waktu posisi sujud. Sujud. Bagaimana sujud? Bagus sekali. Baca doa ibadah sujud syukur. Bacakan. Di an'ama alayya bi kadza wa dafa anni kadza wa afanni imba kaila bihi falanan. Bangun dari sujud dan diam sejenak. Diam sejenak itu. Baru itu. Setelah itu ucapkan salam. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempraktekkan tata cara sujud sahwi. Pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika kita lupa dalam rakaat salat dan lupa doa qunut atau tahiyat awal. Tata caranya Misal ini bagaimana? sujud sahwi dilakukan setelah tahiyat akhir dan sebelum salam. Nah, dia sudah terlihat ayat akhir, masih belum salah. Kami lakukannya itu sujud. Dan membaca niatnya yaitu Subhana man la yanamu wa la yaslu sebanyak 3 kali. Tiga kali ya. Itu. Baik apa? Sujud kembali. Kembali. Ya, lalu membaca niatnya kembali. Subhana man la yanamu wa la yaslu Sebanyak 3 kali. Oke. Kemudian langsung salat. Duduk dan Salam. salam. Duduk dan salam. Oke, terima kasih. Itulah yang oke, ada yang baca ayat. Kami akan menjelaskan tentang cara kerja sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dikerjakan ketika membaca ayat sajadah atau mendengar orang membaca ayat sajadah. Doa sajadah atau tilawah adalah sajadah wajhihi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Duduk. Membaca. Sajadah wajhihi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ambilkan berkatnya. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. صدق الله العظيم. Diteruskan. Mudah-mudahan kalian sudah mengerti ya. Tolong dikutip apa tadi gambaran kerjanya. Tapi bagaimana tata cara pelaksanaan, yaitu apakah itu sujud sahwi, apakah itu tilawah, apakah itu sujud syukur. Di mana sujud syukur tersebut ya kan kalian laksanakan apabila kalian bersyukur ya dengan adanya sesuatu hal yang apa pada kalian, maka kalian langsung itu apakah tadi seperti kawan melaksanakan takbir terlebih dahulu baru dia langsung sujud dengan membaca tadi apa? Salam boleh. Kemudian tadi ada kawanmu sujud tilawah atau sujud sahwi. Apa sujud sajadah? Kalau sujud sajadah tadi, bahwasanya kawanmu tadi mempraktekkan seperti itu, bahwasanya kalau dia sudah membacakan ayat sajadah tentang sajadah, maka dia hentikan kegiatannya, maka dia langsung
sujud. Berapa kali bacaannya? Berapa kali? Sajadah wal tahiyyatil? Berapa kali? 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Ini juga pas sholat. Misalnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amin. Setelah itu baru dia itu membaca ayat. Pas sajadah maka dia sujud. Ya, setelah sujud, ya, maka dia kembali lagi berdiri dan melanjutkan apa yang dibaca tadi. Setelah itu baru dia ruku. Ya, baru dia ruku, baru seperti biasa dilanjutkan. Jangan nanti setelah sujud dia assalamualaikum. Enggak, kalau pas sholat maka dilanjutkan sholatnya sudah habis bacaannya tadi, maka Allah Akbar kita ruku. Setelah ruku lanjutkan seperti biasanya. Kalau ada subuh 2 rakaat dan lain sebagainya. Oke. Kalau tadi kawan tadi yang di sini sujud sahwi, dia pernah lupa, ya kan? Pas duduk tadi terakhir, ya kan? Tiba-tiba dia lupa, ya kan? Lupa dia. Aku cuma tadi aku dah apa? Aku belum. Cuma maka kita diperintahkan untuk sujud sahwi. Setelah sujud sahwi kita baru kita duduk. Sudah kita bacakan subhana man la ya'lamu wa la yasur. Setelah itu baru kita duduk, baru kita salam, ya. Selesai, habis. Kenapa? Karena kita ada sesuatu yang lupa sewaktu kita itu, kan? Ibadah tersebut ada yang sesuatu pembacaan apa tadi ya? Apakah ini? Tapi kalau dia banyak yang lupa, langsung dia apa? Melaksanakan sholat, maka bisa jadi batal sholatnya. Karena ada yang lupa. Ada kira-kira yang tanyakan? Karena kita hari ini, ya, saya dengan aplaus kembali kepada kalian yang telah mengikuti pelajaran dengan baik. Saya minta kepada kalian untuk, ya, kembali ke tempat duduk masing-masing, dibagusi sebelum kita meninggalkan ruangan ini dalam keadaan bersih dan rapi. Silakan. Lanjutkan nanti apa yang bermain seperti itu. Nanti kali itu takut ya keluar macam tetap pukul. Jadi bermain itu mengakibatkan batal dari akal. Yang harus saya sampaikan untuk tugas minggu depan, saya berharap bacaan sujud itu dihafalkan, dan minggu depan saya minta kepada kalian sudah hafal. Bisa? Bisa semua? Bisa. Baik, sebelum kita meninggalkan ruangan ini, kepada pimpin doa, kita